Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma faqihna fi dinik wa alimna ma yanfa'una wa alimna uluman tanfa'una fi dini wa dunya wal akhirah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba sahlan idza syi'ta. Taib ikhwah fillah, kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu berkenaan tentang tafsir. Akan tetapi tafsir ini juga lebih membahas dari segi atau sisi-sisi akidah. Minggu kemarin telah kita jelaskan, untuk merojaah sedikit, bahwasanya di dalam surat Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awalnya bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah memberi sifat, menyebutkan dua sifatnya. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang kedua adalah Al-Ghafur. Al-Aziz itu maha perkasa, maka la yughalibu alaihi ahadun, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Allah sama sekali, satu pun tidak ada. Sedangkan Al-Ghafur maka maha pengampun. Lah, maha kuasanya Allah dan maha perkasanya Allah itu, kemudian Allah sebutkan setelahnya tanda-tanda akan kekuasaan dan keperkasaan Allah, yaitu salah satunya adalah penciptaan langit. Bahkan seluruh umat manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali ditantang, mendapatkan tantangan untuk apa? Untuk melihat ciptaan langit ini. Lihatlah berkali-kali, bahkan sampai 4 kali. Yang pertama lihatlah, yang kedua lihatlah, bahkan ulangi sampai 2 kali lagi. Berarti ada berapa? 4 kali. Apa yang dilihat? Apakah ada kekurangan? Apakah ada keretakan? Apakah ada yang lubang di langit itu? Tidak ada. Kemudian Allah menyebutkan tanda kekuasaannya juga melewati neraka, di mana Allah menciptakan neraka, dan Allah mengatakan setelah menciptakan neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah azabku, dan aku akan mengazab siapapun dari hambaku yang aku kehendaki. Nah, bahkan kekuasaan Allah itu juga disebutkan di situ dengan khobar. Khobar apa? Khobar mengenai perkara atau kejadian yang akan datang di hari kiamat kelak, di mana para setan-setan dan juga para kufar ketika dilemparkan ke neraka, dan dilemparkannya ini secara berjamaah, ada satu jamaah, kloter 1, kloter 2 begitu, mereka tidak ada yang bisa melawan. Bahkan ketika orang kufar di dunia itu bisa melawan wahyu, bisa menentang Islam, bisa menentang Nabi, akan tetapi ketika mereka sudah dijebloskan di neraka, penjaga neraka dari malaikat bertanya apa? Alam ya'tikum nazir, dan mereka langsung mengatakan qalu bala. Mereka tidak bisa mendustakan lagi. Mereka mengakui bahwasanya telah datang pemberi peringatan. Itu Al-Aziz. Sedangkan Al-Ghafur nanti akan kita bahas di sini, bahwasanya Allah itu mengampuni hambanya. Baik. Takadu tamayyazu minal ghair. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ini sudah kita singgung kemarin, bahwasanya jamaah ahli neraka itu ketika dilemparkan ke neraka, mereka itu melihat, mereka itu mendengar apa? Mendengar suara pekikan, seperti pekikan yang keras, seperti pekikannya apa? Keledai, yang dari suara dalam.
Bahkan neraka itu juga takadu tamayyazu minal ghaidh. Apa artinya kemarin? Neraka itu hampir-hampir terpecah saking apa? Marahnya, murkanya dia kepada orang kufar. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap jamaah orang kufar yang dimasukkan, dijebloskan ke neraka, itu pasti apa? Pasti penjaganya akan bertanya, bukankah sudah datang pemberi peringatan? Mereka mengatakan, qalu bala qad ja'ana nadhirun. Itu persaksian pertama. Mereka mengatakan, benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, akan tetapi kami dustakan. Keburukan mereka yang pertama apa? Kami dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan apapun, tidak menurunkan wahyu, tidak menurunkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda wujudnya. In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka juga mengatakan kepada para penyeru itu, kepada para nabi, kepada para rasul, bahwasanya kalian itu, hai para nabi, tidaklah berada di jalan kecuali jalan yang kesesatan yang sangat besar. Itu 3 persaksian mereka, 4 berarti ya. Ada 4 persaksian mereka. Mereka juga mengaku kalau sudah ada apa? Penyeru, mengaku kalau mendustakan, mengaku kalau mendustakan Allah tidak mengatakan dulu, juga menyatakan Allah tidak menurunkan sesuatu, dan juga bahkan menghina para nabi dan juga rasul dan semua pemberi peringatan. Lah, setelah itu barulah di sini penyesalan. Wa qalu, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, apabila, jika, kalau kami ini mendengar peringatan itu dan juga berakal, maka niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Fasuhqan itu artinya fabu' dan li ashabis sa'ir, jauhlah kalian, diusir orang-orang penghuni neraka. Nah, di sini ada pembahasan akidah yang penting. Manusia itu dalam konteks surga dan neraka nanti akan terbagi menjadi berapa? 3. Masih ingat kemarin? Yang pertama adalah golongan yang langsung masuk surga. Mereka lah orang-orang al-mu'minun, al-muttaqun, al-muhsinun. Yang kedua, orang muslim, beriman, bertauhid, bukan musyrik, akan tetapi dimasukkan ke neraka dahulu, kemudian dikeluarkan, baru dimasukkan ke surga. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah orang-orang musyrikun, kufar, munafikun. Siapa saja? Musyrikun, kufar, munafikun, yaitu orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang munafik. Yang munafiknya ini adalah nifak akbar. Apa itu nifak akbar? Yaitu adalah menampakkan keislaman secara zahir, akan tetapi hatinya kufur. Nah, jadi itu ada apa? 3 itu. Nah, sedangkan golongan yang dikeluarkan dari neraka, yang dijebloskan dulu di neraka, akan tetapi terus dikeluarkan, mereka adalah syaratnya apa? Orang yang beriman. Meskipun imannya itu disebut di dalam hadis mithqalu dzarratin minal iman, meskipun itu
sangat kecil gitu, seperti debu, sebesar sebesar semut yang kecil itu. Kalau itu keimanan dan dia tidak syirik dan juga kufur, maka nanti dikeluarkan. Berkenaan tentang itu, di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya orang-orang yang dijebloskan neraka itu, orang-orang muslim yang dijebloskan neraka, kemudian dikeluarkan, mereka telah hangus, kemudian dilemparkan ke sungai kehidupan, kemudian tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian, seperti, kemudian dimasukkan ke surga. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Ahlul Jannah menyebut mereka itu adalah Autaqaur Rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Pengasih. Kemudian di Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya maktubun fi riqabihim Autaqaur Rahman. Tertulis di leher mereka itu Autaqaur Rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan Ar-Rahman. Fayusammihim ahlul jannati bil jahannamiyyin. Sedangkan orang-orang surga, ahlul surga, penduduk surga itu menyebut mereka sebagai jahannamiyun. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya akhir ahlil nari khurujan minan nar wa akhir ahlil jannati dukhulan al jannah. Jadi orang terakhir yang masuk, yang keluar dari neraka kemudian masuk kemana? Ke surga. Rajulun, satu orang, si fulan. Rajulun disebut di hadis lain itu yamshi kapwan, dia itu jalannya secara merangkak. Tahu merangkak ya? Ya, secara merangkak. Orang ini kemudian dipanggil oleh Allah, didekatkan ke surga, dia melihat, kemudian takjub. Ini di Sahih Bukhari. Kemudian dia takjub, kemudian mengatakan, berdoa, wahai Allah, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pintu surga itu. Kemudian Allah menjawab, kalau aku berikan itu, apakah kamu bisa berjanji tidak akan meminta hal lain? Na'am wa izzatika, ya, dan demi keagunganmu. Kemudian didekatkan ke pintu surga. Setelah mendekat di pintu surga, dia mencium aroma surga dari udaranya. Kemudian berdoa lagi, ya Allah, bukakanlah pintu surga ini. Wahai hambaku, bukankah kamu telah berjanji untuk tidak meminta hal lain lagi? Dia mengatakan, ya Rabb, la akunu asqa khalqika. Wahai Allah, aku tidak ingin menjadi hambamu yang paling celaka. Kemudian dibukakan pintu surga. Setelah dibukakan, melihat, terbengong, yaskut, diam, terbengong, melihat ya apa yang di dalamnya gitu. Kemudian dia mengatakan, wahai Allah, masukkanlah aku ke surga. Dibalas lagi oleh Allah, bukankah kamu telah berjanji untuk tidak meminta lebih dari ini? Menjawab lagi, ya Rabb, la akunu asqa khalqika. Ya Allah, aku tidak ingin menjadi hambamu yang paling celaka. Kemudian Allah memasukkannya. Fayaqulullahu lahu. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, tamanna. Ma mana tamanna? Apa arti tamanna? Bayangkan. Bayangkan apa ini? Hal yang paling indah di dunia. Bayangkan. Kemudian dia membayangkan, kemudian sampai selesai dia membayangkan, paling mentoknya dia bayangkan. Allah mengatakan, berhenti, sampai sini bayanganmu. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, laka dzalik wa mithluhu ma'ahu. Engkau mendapatkan apa yang kamu bayangkan itu dan juga mendapatkan apa yang sepertinya. Di dalam hadis lain, masih di Sahih juga, Rasul mengatakan, laka dzalika wa asyaratu amsalihah. Engkau mendapatkan apapun yang kamu bayangkan tadi yang paling indah ini, dan juga mendapatkan 10 kali lipatnya. Bayangkan, itu yang derajat yang paling apa itu? Paling rendah. Oh, si fulan, nanti ada satu orang ini. Si fulan ini yang dia orang paling akhir, itu mendapatkan
10 kali lipat. Nah, setelah apa? Setelah terpisah, dalam artian tadi orang-orang yang muslim yang bertauhid yang di neraka sudah dikeluarkan semuanya. Kemana? Dimasukkan ke surga. Yang di neraka tidak ada yang tersisa kecuali musyrik, kafir, munafik. Sedangkan orang yang bertauhid yang memiliki iman sudah di surga. Maka disitulah yunadi munadin minas sama. Di dalam sahih betul, ya ahlal jannah disebut ada penyeru dari atas mengatakan, wahai ahli surga, atadruna ma hadza. Jadi ketika sudah terpisah seperti itu, didatangkanlah maut. Apa itu maut? Kematian. Ala syakli kabsh, seperti bentuk kambing. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, apakah kalian tahu ini? Ya, zaka maut. Ya, itu adalah maut. Wa ya ahlan nar, atadruna ma hadza? Apakah kamu tahu apa ini? Ya, itu adalah maut. Fayuzbahul maut, maka maut seketika disembelih. Fayuqal, maka dikatakan, wa ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal sekarang dan tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, sekarang kalian akan kekal di dalamnya dan tidak ada kematian. Ahli surga, mereka mendapatkan kenikmatan di situ dan mereka mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi, yang tiada tara. Apa itu? Yaitu di dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Allah mengatakan kepada penduduk surga, wa ya ahla jannah, wahai penduduk surga, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kamu menginginkan sesuatu yang aku tambahkan? Penduduk surga mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan mencerahkan wajah kami, engkau telah mengampuni dosa kami, engkau telah memasukkan kami ke surga dan juga menyelamatkan kami, menjauhkan kami dari neraka. Rasul melanjutkan, fayakshiful hijab, kemudian hijab itu dibuka. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Dan seketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka lebih cintai selain kala itu. Apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang muhsin, yang baik, yang beriman, yang bertakwa, bagi mereka adalah surga dan juga tambahan. Apa tambahannya? Melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli surga. Sedangkan ahli neraka, mereka melihat apa? Melihat iblis khutbah di atas mimbar yang terbuat dari api, yang disebutkan di dalam surat Ibrahim halaman keempat, 1, 2, 3, 4 ya. Apa ayatnya? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan, iblis, ketika sudah diputuskan perkara, maksudnya penduduk surga ke surga, penduduk neraka ke neraka, sudah tidak ada lagi penduduk neraka yang dikeluarkan, maka iblis khutbah mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah memberi kalian janji yang benar, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku juga memberikan kalian janji tapi sekarang aku mengingkari janji itu. Fama kana liya alaikum min sultan, sesungguhnya aku itu tidak memiliki kuasa apapun atas kalian, illa, kecuali anda'autukum fastajabatum li, kecuali aku hanya menyeru kalian, memanggil, terus kalian kok malah ngikut. Maka fala talumuni walumu anfusakum, maka sekarang janganlah kalian menghinaku, tapi hinakan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku tidak bisa menolong kalian dan menyelamatkan kalian, dan kalian juga tidak bisa menyelamatkanku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku telah mendustakan, kufur teras apa yang kalian sekutukan kepadaku. Innadz zalimina lahum azabun
alim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu mereka mendapatkan balasan siksaan yang amat pedih. Itu jadi apa? Terpisah. Nah, jadi yang kekal tadi siapa? 3, kufar, musyrikun, munafikun. Baik. Di sini ada syubhat. Berapa banyak orang kufar itu apa sih? Selain Islam, sahih? Selain Islam itu kufar. Kalau ada orang yang ngaku Islam tapi hatinya itu kufur, itu munafik. Atau munafik ya tanda-tandanya dia orang Islam, KTP-nya Islam tapi malah membenci syariat Islam, membenci Islam dan lain sebagainya. Di sini ada syubhat. Sering sekali ini dilontarkan. Orang kufar, kita sebut kufar. Banyak dari mereka itu hidupnya itu lurus, sahih? Lurus. Tidak berbuat buruk, kepada tetangganya baik, pekerjaan juga buruk, yang pekerjaannya juga baik, menggaji juga sangat baik, pokoknya di dunia sangat baik. Terus mereka mati, terus kita katakan apa? Mereka kekal di neraka gitu. Apakah ini adil? Wah. Pernah mendengar itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya kasih parfum kalau bisa jawab. Oke, langsung saja. Gimana menjawabnya? Begini. Kita itu muslim. Ada yang di sini muslimnya itu ketika sudah dewasa? Enggak ada ya. Semuanya lahir langsung muslim. Diadzani oleh orang tua. Langsung akikohan. Oke. Makanya akhi, kalau kita melihat kita mengetahui bahwasanya kufar itu kekal di neraka, maka nikmat apa yang paling besar di dunia ini? Nikmat Islam. Kita dilahirkan tanpa kita memilih siapa orang tua kita, tapi kita dilahirkan di keluarga muslim. Nikmat apa itu? Lah cuma masalahnya zaman modern sekarang itu segala sesuatu itu harus materi. Jadi nggak ngerasa itu sebagai sesuatu nikmat yang luar biasa. Taunya nikmat itu ya kalau orang tuaku CEO itu baru nikmat. Kalau bukan itu nggak nikmat. Padahal mau CEO batu bara mau apapun itu, tapi kalau Anda kafir, mati keadaan kafir, ya wis sia-sia. Iya toh? Sia-sia. Maka itu kesyukuran yang luar biasa itu. Nah, jawabannya gimana? Itu kayaknya pernah saya sampaikan ya di sini. Ya, pernah ya. Pernah. Tapi coba diulang lagi lah. Mungkin ada yang lupa atau belum mendengar. Orang Muslim itu, kalau dia sholat, dia baca Quran, dia jadi imam sholat, suaranya wape. Tapi niatnya itu riya. Diterima nggak amalannya? Tidak diterima. Nah sekarang, bagaimana dengan orang yang seluruh hidupnya itu beramal demi selain Allah? Paham maksudnya di sini? Nangkep nggak? Kita sholat untuk siapa? Allah. Kita sedekah untuk siapa? Allah. Meminta balasan dari Allah. Tapi orang selain Islam, mereka berbuat baik. Apa tujuannya? Tujuannya ada yang untuk Yesus, ada yang tujuannya untuk dewa, ada yang tujuannya untuk dewi, ada yang tujuannya untuk hal absurd, aneh, pohon, apalagi setan, pengagungan kepada Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Lah, mereka yang beramal untuk hal-hal itu ketika di hari kiamat kelak, itu di hadis Sahih Bukhari yang tadi tentang apa? Tentang apa? Orang yang terakhir masuk surga tadi. Di awal itu apa mengatakan? Dikatakan bahwasanya setiap orang diperintahkan untuk mengikuti apa yang ia sembah di dunia. Faminhum man yattabi' asyams. Di antara manusia ini ada yang akhirnya mengikuti apa?
matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti bintang, ada yang mengikuti berhala, dan lain sebagainya. Di hadis lain disebutkan bahwasanya ada yang mengikuti Uzair, ada yang mengikuti Isa. Oke. Fayu'ta bi jahannam ala sarab. Kemudian di tangan jahanam itu seakan-akan fata morgana. Kamu ngikut siapa? Ngikut Yesus. Loh, kadzabta. Engkau telah berdusta. Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Ya sudah, kamu pengen ini, masuklah. Kamu apa yang kalian inginkan? Turidu antaskiyana. Kami menginginkan kamu memberi kami minum. Lah itu, ada fata morgana, ada air. Minumlah dari situ, kemudian mereka mendatangi fata morgana itu, kemudian ternyata jeblos ke neraka. Nah, maksudnya di sini gimana? Ya innamal a'malu bin niyat. Maksudnya setiap orang pada akhirnya apa yang dia amal, tujuan dari amal dia itu nanti ketika di akhirat akan diminta untuk meminta kepada siapa yang ia sembah dan ia tujukan amalannya. Adil nggak ini? Adil. Sesimpel itu. Nah, kemudian setiap manusia itu memang dari lahirnya berbeda-beda. Ada yang lahir dari keluarga muslim, ada yang lahir dari keluarga non-muslim. Tapi anak kecil yang belum balik sudah mukallaf belum? Belum. Tapi ketika sudah balik, di situ startnya sama. Gimana maksud start sama? Ketika sudah balik, disitulah pertanggungjawaban. Orang yang lahir keluarga Islam, ketika balik kok dia tidak melanjutkan keislamannya, justru malah menjadi munafik. Di neraka enggak? Di neraka. Meninggalkan berapa banyak orang yang lahir Islam, tapi Masya Allah, sholat pun tidak tahu. Zakat pun dikatakan, ya tidak tahu, taunya zakat itu hanya 2,5 kilogram beras. Haji apalagi eman duite dan lain sebagainya. Sedangkan setiap orang, Allah itu sudah adil. Allah akan memberikan petunjuk, memberikan peringatan. Makanya di ayat inilah, nah di sini dikatakan ketika ahli neraka dijebloskan ke neraka, penjaga neraka para malaikat itu mengatakan, bukankah sudah datang pemberi peringatan? Dan mereka mengatakan, iya, sudah sudah datang. Nah, maka dari itu jamaah, seringkali kita itu mendapatkan nasihat, peringatan, mendapatkan pesan itu dari orang yang gak terduga. Ada orang yang mungkin sholatnya celang-celong, tapi memberi kita nasihat. Tapi benar nasihatnya. Itu peringatan gak itu? Peringatan juga. Kita scroll YouTube atau sosmed, scroll, ternyata muncul ceramah. Lah ceramahnya itu pas banget dengan keadaan kita. Peringatan gak ini? Peringatan. Peringatan iya, hidayah juga iya. Dan setiap orang akan diminta jawaban atas hal itu. Nah, seperti itu. Nah, berkenaan dengan munafik tadi, saya jadi ingat cerita dosen saya. Jadi dosen saya dulu, ketika saya sebelum di Madinah itu, pernah kuliah di salah satu kampus di Semarang. Ada dosen saya, dosen agama. Baru pertama kali masuk, ini mungkin ada beberapa anak yang SMA mungkin yang sudah tak ceritakan itu. Beliau mengatakan, saya itu mantan liberal. Loh, kaget. Kok bisa Pak mantan liberal? Iya, kemudian beliau cerita di kelas. Dulu saya itu mondok. Beliau itu mondok. Pondoknya atau pondok tahfidz, hafal 30 juz. Beliau juga mempelajari fikih, mempelajari tafsir, mempelajari akidah juga. Setelah lulus dari pondok, kuliah di kampus itu. Jurusannya tarbiyah. Karena beliau senang hobi membaca,
hobi membaca. Akhirnya ke perpustakaan. Di perpustakaan menemukan buku, ada 6 jilid. Buku ini buku milik orang Barat. Wong Barat tahu kan? Bukan Barat sarangan loh ya. Barat sana, Amerika, Eropa itu. Orang Barat ateis. Dia baca jilid pertama, dibaca dari awal. Wah, tertarik. Akhirnya katam 1 juz. Katam satu jilid. Akhirnya jilid kedua diambil, dibaca. Katam lagi. Seneng banget, ini pemikiran yang baru. Jilid ketiga, katam lagi. Tanpa terasa, dia itu sudah meninggalkan Al-Quran. Dia sudah nggak pernah lagi membaca Al-Quran, sudah nggak pernah lagi sholat. Karena tadi? Baca buku yang salah. Sampai jilid keempat, kelima, keenam, khatam semuanya. Itu sampai pada tahap mendengarkan Al-Quran itu baginya panas. Bayangkan, hafid Quran. Mendengarkan ada masjid yang lantunan Quran kayak gitu benci. Apa ini? Ada orang di kampus membaca Al-Quran di masjid itu benci, panas hatinya itu. Ini apa ini? Sampai pada tahap melihat orang sholat jamaah di masjid kampus itu benci. Bayangkan, sampai tahap seperti itu. Itu benar-benar munafik 100%. Tapi ketika beliau jujur juga, ketika masih keadaan yang seperti itu sebenarnya masih ada secercah cahaya gitu. Dia merasakan iki kayaknya keliru, nggak seperti ini. Bahkan dia itu menentang rektor dekan itu ditentang. Kenapa kampus kok budaya Islami ini nggak boleh, ini nggak bagus, ini tidak menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, tidak ini, tidak itu. Bahkan ngaruh-ngaruhi temannya untuk demo kampus. Kenapa? Karena kampus mewajibkan perempuan memakai jilbab dan juga pakaian yang Islami. Itu ditentang. Laki-laki harus jamaah di masjid, itu juga ditentang, di demo. Bayangkan, sampai pada tahap seperti itu. Tapi yang beliau katakan, saya sangat mensyukuri masih ada secercah cahaya. Kemudian membaca tulisan ini tulisan dosen saya di Unidas ini di Ponorogo. Inilah pentingnya ilmu itu. Kita nggak tahu, kita menyebarkan ilmu, kita nggak tahu siapa yang mendengar, siapa yang membaca. Ternyata itu adalah jalan hidayah dan keselamatan bagi dirinya. Dia baca, ternyata begini toh. Akhirnya kembali lagi ke Islam. Setelah itu taubat, kembali lagi membaca Al-Quran, sholat lagi, kemudian mendapatkan beasiswa S2 ilmu Quran dan tafsir. Itu ceritanya orang muslim mondok hafid Quran ya toh, tapi menjadi munafik, liberal munafik tulen. Tapi ya alhamdulillah masih diselamatkan. Itu kesyukuran beliau di hidupnya itu, yaitu satu itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu tidaklah mengazab dengan neraka seorang pun kecuali setelah memberinya peringatan di dunia ini. Wa hadhil ayatu tadullu ala itu. Wa qad bayyana hadzal ma'na bi adillatihi bitawassu' inda qoulihi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah mengatakan, dan kami tidaklah mengazab seorang pun sampai kami utus kepada mereka itu rasul. Baik. Lah, kalau sekarang adakah nabi lagi? Ada tidak? Tidak ada. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas rahmat Allah, Allah menurunkan kepadanya Al-Quran yang sempurna. Dan atas rahmat Allah juga, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu.
Apa ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan sesungguhnya kami sendirilah yang menjaganya. Jadi Allah sendiri yang menjaganya, berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu. Nah, kalau Allah sendiri yang menjaga Al-Quran ini, maka tidak ada orang yang berani mengubah Al-Quran kecuali akan ketahuan. Di pondok ini pernah kan kesalahan cetak 1 titik aja ketahuan nggak? Ketahuan, itu hanya satu titik. Ya, maknanya beda memang, itu hanya 1 titik. Titik apa ya? Shot ya? Shot apa dot itu? Titik ini. Nah ini sekarang ini ada orang aneh. Ya Allah, orang Indonesia, profesor mengatakan, dan ini banyak loh pengikutnya itu, dari anak-anak kampus. Makanya kampus Islam Indonesia ini banyak PR-nya. Berapa banyak orang belajar usuluddin, tapi keluar bukan kok kuat usuluddinnya, tapi malah ucul dinnya. Jadi ucul agama nih. Apa dia bilang? Ini profesor lulusan Amerika, mengatakan apa? Al-Quran itu tidak lengkap. Ada 2 surat yang hilang dari Al-Quran. Bahkan dia sendiri bilang di salah satu podcast itu, Nabi Muhammad itu disebut di Quran cuma berapa kali toh? Tapi lebih banyak siapa? Isa itu lebih banyak, bahkan Musa itu lebih banyak. Lah saya curiga, ngomongnya sok-sok apa? Ilmiah itu. Saya curiga bahwasanya Muhammad ini menulis Al-Quran. Ya coba, Muhammad menulis Al-Quran mana? Jangan-jangan Muhammad ini nyontek kitab-kitab terdahulu. Coba itu, ya Allah. Dan seperti ini banyak pengikutnya, hakikatan, beneran banyak pengikut. La haula wala quwata illa billah. Antum tahu konsekuensi perkataan itu apa? Kufur jelas, itu jelas kufur. Tapi tahu nggak konsekuensi meragukan Al-Quran itu apa? Kita orang meragukan Al-Quran, kesempurnaan Al-Quran itu diragukan, mengatakan Quran ini ada yang kurang, ada yang hilang. Konsekuensinya adalah tidak ada satupun ajaran Islam yang bisa dipastikan. Gak ada yang pasti, paham? Al-Quran dikatakan tidak pasti, bagaimana dengan hadis? Jelas lebih tidak pasti. Kita sangat mudah mendustakan hadis. Kemudian kita sholat, tata caranya bagaimana? Berapa kali sehari? Itu juga bisa diragukan. Kenapa? Al-Quran saja diragukan. Itu konsekuensinya, itu meragukan Al-Quran itu, maka seluruh syariat Islam itu sangat bisa dan terbuka untuk diragukan. Itu konsekuensinya. Coba. Oleh sebab itu, atas rahmat Allah tadi, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran hingga kelak hari kiamat. Kita banyak sekali di sini. Ya, kita lanjut ayatnya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan ini. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah adalah syiddatul khauf, rasa takut akan tetapi lebih di atasnya. Jadi rasa takut yang sangat, itu namanya khasyah. Lah khasyah itu bisa muncul dari seorang hamba lewat ilmu. Dengan ilmu maka khasyah itu bertambah kuat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Yang takut kepada Allah bil ghaib. Apa maksud ghaib? Maksud dari ghaib itu bukan kok Allah tidak mengetahui, tidak. Maksudnya dia itu takut kepada Allah dalam keadaan tidak ada orang yang mengetahui.
Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka itu adalah ampunan dan juga pahala yang besar. Bagaimana itu ghaib? Ya, segala sesuatu yang tidak ada manusia yang mengetahui itu masuk di ayat ini. Contoh, riya. Itu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Manusia tahu? Tidak tahu. Hasad, siapa yang tahu? Hanya kita dan Allah. Manusia tidak tahu. Takabur, tahu takabur ya? Sombong. Masalah hati juga. Orangnya kelihatannya tawadu tapi hatinya penuh kesombongan. Siapa yang tahu? Siapa yang mengetahui itu? Hanya dirinya dan Allah. Orang lain tidak mengetahui. Begitu juga kita sering memaknai ini hanya sebatas maksiat di belakang manusia gitu ya. Ya benar itu sahih. Akan tetapi takut kepada Allah di keadaan sendiri yang tidak ada orang lain yang melihatnya itu juga pada perkara taubat. Ada orang taubat di lapangan, di depan rumahnya orang gitu, dia taubat gitu. Ya kecuali kalau sholat bareng-bareng mungkin. Tapi ketika sendiri di rumah dia bertaubat, tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lanjut. Wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ini perintah. Perintah tapi maknanya bukan untuk dikerjakan. Cuma katanya perintah, pakai kata-kata perintah. Asirru qaulakum itu maknanya pelankan, lirihkan. Awijharu bih itu dijahar. Tahu ya, sir dan jahar. Kalau sir itu pelan sampai-sampai orang di samping kita, orang yang dekat kita itu tidak bisa mendengar. Kalau jahar, itu seperti sekarang ini saya sedang jahar. Nah, ini faedah saja. Kalau ada ayat yang perintah seperti ini, asirru qaulakum atau itu maksudnya adalah taswiyah, penyamaan. Oke, penyamaan apa? Sama, mau ente sir, mau ente jahar, sesungguhnya Allah itu mengetahui. Allah innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, ada satu hal, ini saya baca dulu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah zat yang menciptakan itu tentunya itu maha lembut dan juga maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, kita ini perlu bersyukur. Ini satu hal yang perlu disinggung juga. Kita perlu bersyukur kita itu muslim. Sahih? Sahih. Kita juga perlu bersyukur kita mendapatkan ilmu yang benar, tauhid yang benar, kita meniti jalan yang benar, meniti sunnah yang benar. Akan tetapi la taghtar, itu pesannya para ulama pasti gitu, jangan terperdaya dengan itu. Setiap orang itu ada ujiannya masing-masing. Ada orang yang akidahnya benar tapi ibadahnya morat-marit. Ada orang yang akidahnya benar, ibadahnya benar, orangnya baik gitu, santun, ternyata hatinya itu selalu penuh dengan hasad, selalu penuh dengan kedengkian, selalu penuh dengan kesombongan. Nah, maka dari itu setan itu tidak akan menguji dengan tauhid. Dalam artian apa? Ayo berbuat bid'ah, ayo berbuat syirik. Sudah tidak berbuat demikian toh. Ujiannya dia menguji, membisikinya ke hal-hal yang selain itu tadi. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ayyisa syaitan min an ya'budal Arab al-ausan. Setan itu telah putus asa untuk membuat bangsa Arab itu menyembah berhala. Walakin tahrishi bainahum. Akan tetapi setan itu membisiki untuk mengadu domba, untuk saling perang, saling berkelahi.
itu di situ, bukan di tauhidnya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Terakhir belum. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini zalul. Apa itu zalul? Zalul itu sahlah layyinah lisakan alaiha. Jadi bumi ini mudah lembut dalam artian apa? Mudah untuk ditinggali di atasnya, mudah untuk kita berjalan di atasnya, mudah untuk kita hidup di atasnya. Kita bisa menggembala ternak, kita juga bisa bertani, bercocok tanam di atas bumi. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Ini kata perintah tapi maknanya mubah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di manakibiha itu apa? Di ujung-ujung bumi, silahkan kamu berjalan mengelilingi bumi. Itu hukumnya mubah. Ini bukan berarti kata perintah terus maknanya wajib. Jadi kita wajib touring, ya enggak gitu. Oke? Bukan seperti itu. Tapi mubah. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebagian dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga maksudnya hukumnya adalah mubah. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah bahwasanya kepada Allah lah kita akan kembali di hari kebangkitan. Baik. Kita itu mudah, sahih lah. Kita bisa hidup itu karena kemudahan. Kita dagang, misalkan kita dagang nasi goreng, nasi goreng Magetan misalnya. Kita dagang bisa membuat nasi goreng karena kita punya akal, kita punya tangan, kemudian kita goreng, kemudian kita icipi, wah ternyata enak, bismillah dijual, ternyata laku. Kemudahan nggak itu? Kemudahan. Pernahkah kita bertanya, luar biasa lidah yang ini, lidah kita khusus ini, seleranya kok disukai orang lain. Nah itu kalau bukan kemudahan apalagi? Kalau bukan jalan rezeki apalagi? Sahih? Bayangkan kalau dicabut rasa asin, dari lidah kita dicabut, rasa asin sudah tidak bisa merasakan asin. Apa yang akan terjadi? Nah itu bikin nasi goreng apakah enak kayak sebelumnya? Enggak mungkin. Pasti akan aneh. Begitu juga di dunia ini ada penyakit, ada kekurangan. Sahih? Bahkan beberapa orang itu mengatakan, kenapa kalau Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kok Allah memberikan penyakit di dunia ini? Kok Allah memberikan rasa lapar di dunia ini? Pernah mendengar kayak gitu? Ya, mungkin belum pernah. Mungkin pernah, mungkin belum pernah. Tapi ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita pandang secara luas realita ini, manusia itu bisa hidup dengan lancar ini, itu karena kekurangan. Karena apa? Karena kekurangannya. Bayangkan, dunia ini tempat ujian. Sahih? Tempat ujian. Ada penyakit, ada hal-hal yang kita benci, musibah dan lain sebagainya. Tapi itu bukan keburukan yang murni. Maksudnya tidak ada kebaikan di belakangnya, tidak. Allah menurunkan penyakit kepada kita, tapi dengan penyakit itu Allah menghapus dosa kita. Bayangkan. Bahkan dengan adanya penyakit, akhirnya ada yang namanya dokter. Betul? Ada dokter. Ada penyakit, akhirnya ada tenaga medis, ada perawat. Akhirnya ada toko obat. Akhirnya ada perusahaan obat. Bayangkan. Bisa hidup nggak manusia dari situ? Bisa. Dia bekerja di apotek, mendapatkan uang. Dia bekerja di perusahaan obat, mendapatkan gaji, bisa memberikan susu untuk anaknya.
Sahih? Sahih. Orang yang paling kaya, misalkan orang kaya raya karena menciptakan obat semprot anti nyamuk, ini membunuh nyamuk. Dia kaya karena apa? Karena gangguan nyamuk. Sahih? Iya. Ada orang kaya raya karena dia membuat obat anti apa itu? Gudik. Gudik tahu kan? Gudikan. Menjijikan gitu kan. Tapi karena hal yang jijik itu akhirnya dia bisa kaya, bayangkan. Nah, maka kalau kayak gini itu mau sombong dari mana kan gitu. Nah, kemarin COVID, oke, berapa tahun itu? 2 tahun, 3 tahun. Wah, itu kita sudah ngeluh orang-orang. Banyak yang tumbang, banyak yang meninggal. Innalillahi. Wah, ekonomi carut marut. Banyak orang bertanya kenapa kok ada COVID, kenapa kok ada penyakit, kenapa kok kenapa. Terus kenapa? Tapi pernah gak antum berpikir? Bayangkan kalau 2 tahun itu Allah mencabut penyakit di muka bumi. Oke, bayangkan ini kalau Allah mencabut penyakit di muka bumi. Jadi mulai sekarang orang yang sakit di muka bumi ini hilang. Gak ada lagi penyakit. Yang sebelumnya apa? Tumor, tahu-tahu tumornya hilang. Kankernya hilang. Sudah orang gak bisa lagi masuk angin. Motoran mau ngebut 100 tanpa apa? Tanpa jaket, nggak masuk angin, aman. Umur 30 ke atas, wah udah. Yang sebelumnya itu apa? Ilmu kebalnya itu apa? Di bawah umur 30 ilmu kebalnya itu masih kuat gitu. Ketika 30 ke atas, motoran sedikit masuk angin, keroan. Tahu-tahu hilang itu semuanya. Apa yang akan terjadi? Dokter nganggur. Sahih? Perusahaan farmasi bangkrut. Pekerjanya PHK. Orang yang di PHK itu akhirnya tidak bisa menafkahi keluarganya. Akhirnya keluarganya kelaparan. Belum hanya itu. Ketika sudah seperti itu, kejahatan akan meningkat nggak? Akan meningkat. Hancur semuanya? Hancur. Gara-gara apa? Penyakit diangkat. Maka dari itu manusia itu apa? Lemah, tapi karena kelemahan itu dia membutuhkan orang lain itu, makanya kita itu bisa hidup dengan apa namanya? Teratur gitu. Kita lapar, akhirnya kita jajan pentol, kita jajan bubur, kita jajan bakso dan lain sebagainya. Oke? Seperti itu. Begitu juga apa namanya? Wa ilaihin nusyur. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwasanya kepada Allah lah kita akan kembali. Di ayat lain Allah mengatakan, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Makanlah dari hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang baik dari Allah itu, akan tetapi jangan melampaui batas. Fayahilla 'alaikum ghadabi, hingga kalian akan berhak mendapatkan murkaku. Seperti itu. Nah, berkenaan dengan nusyur, berkenaan dengan kebangkitan, dan ini terakhir, bagaimana manusia akan dibangkitkan? Keadaannya telanjang. Sahih? Telanjang. Belum dikhitan. Nyeker berjalan. Laki perempuan semuanya telanjang. Tapi di hari itu, meskipun semua orang telanjang, itu tidak pernah terbersit untuk memikirkan orang lain yang telanjang itu. Lah kalau sekarang ada orang telanjang, kita kan melihat, sopa itu, ya kan? Tapi hari itu saking dahsyatnya, itu tidak sampai memikirkan keadaan orang lain, hanya memikirkan dirinya sendiri. Musibah di dunia ini, bencana di Indonesia ini ada berapa? Banyak, sahih. Tapi sedahsyat-dahsyatnya bencana di Indonesia itu, orang yang terkena itu masih ada loh, yang sempat untuk memvideokan, betul nggak?
Ada tsunami, urus itu masih ada. Tolong direkam gitu sambil lari tek merekam gitu. Masih sempat. Ada longsor, astagfirullah tapi sambil ngerekam. Masih sempat untuk seperti itu. Tapi hari itu sudah sama sekali nggak kepikiran apapun. Dan disifati di situ apa di surat Toha, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Di hari itu semua orang akan mengikuti penyeru. Diseru kemana, ngikutin. La iwajalah, tidak ada belok-belok, pokoknya ngikutin aja. Wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Akan tetapi suara-suara itu lirih, khusyuk semua. Khusyuk di hadapan Allah. Fala tasma'u illa hamsa. Kamu tidak akan mendengar apapun kecuali hanya suara yang lirih sekali. Hamsa itu suara yang sangat lirih. Bayangkan di hari yang dahsyatnya seperti itu tapi khusyuk semuanya. Nah, semuanya kita manusia akan seperti itu, tapi ada golongan yang yaitu orang-orang yang mujrimun, orang kufar yang tadi. Apa kondisi mereka? Kondisinya muhti'ina muqani'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mereka tertunduk kayak anteng, tapi antengnya bukan karena sakinah, karena ketenangan, tidak, berjalan, kemudian matanya itu terbelalak, kepalanya itu mengadah ke atas. La yartaddu ilaihim tarfuhun, sedangkan matanya itu tidak kembali gitu, pokoknya gini terus berjalan gitu. Wa afidatuhum hawa, sedangkan hatinya itu kosong, nggak merasakan apa-apa, kayak orang kosong gitu. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada manusia di hari hisab, di hari kiamat, di hari datangnya azab. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Maka orang-orang yang zalim itu mengatakan, minta untuk dikembalikan. Akan tetapi di hari itu apa? Tidak ada permintaan seperti itu yang dikabulkan. Tidak ada dikabulkan seperti itu. Hari itu adalah hari tidak ada amal, yang ada hanyalah pembalasan. Baiklah jamaah, kita tutup kajian sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, memberikan kita istiqomah di jalannya, dan memasukkan kita bersama golongan para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.